Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Emilia Riasa. Nah, di video kali ini aku tuh dapat requestan ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, aku udah bisa up 2 video setelah vakum kemarin ya. Setelah vakum aku bisa upload video yang kedua ini, alhamdulillah. Nah, jadi karena ini requestan, aku bakal buat di tanggal-tanggal tertentu. Jadi untuk kalian yang belum nonton video aku sebelum ini tuh nyambung banget ya teman-teman, nyambung banget sama video aku yang kemarin. Karena yang kemarin tuh aku bilang kalau setiap ada requestan, aku tuh bakal taruh di jadwal yang bener-bener aku nggak tahu harus bikin video apa kayak gitu. Pokoknya untuk kalian yang nggak paham maksud aku ini, kalian bisa nonton video sebelum ini ya, yang jadwal upload YouTube itu. Nah, jadi di sini aku mendapat requestan dari Ibu Risma. Halo Mami Risma, halo, assalamualaikum. Jadi aku udah berkomunikasi dengan beliau dan beliau juga mengizinkan untuk dibuat konten dan di-share. Semoga bermanfaat, dan siapa tahu juga nih ada momi-momi di rumah sana, emak-emak di rumah sana yang kebingungan atau masih belum menemukan solusi kayak gitu. Jadi di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui ya Mak ya. Aku tidak bermaksud untuk menjadi yang nomor satu kayak gitu, enggak. Dan aku tidak bermaksud untuk sok lebih tahu kayak gitu juga enggak. Jadi di sini kembali lagi kepada Mami Risma yang meminta bantuan untuk memecahkan solusi-solusi. Jadi tidak dipungkiri bahwa semua ini juga aku pikirkan bersama Mami Risma kayak gitu ya. Nah, di sini untuk judulnya dulu, aku seperti biasa, kalau kalian udah ngikutin aku dari lama, pasti kalian udah nggak asing lagi dari step by step kayak gitu ya. Jadi aku mau nulis judulnya yaitu cara mengatur gaji 4,5 juta per bulan. Nah, jadi ya, Mak, kita itu tidak boleh memandang dari gaji besar atau kecil kayak gitu ya. Jadi kita itu senantiasa bersyukur kayak gitu aja sih. Jadi walaupun gaji kita kecil atau pendapatan kita kecil kayak gitu, tapi kalau kita bisa bersyukur itu lebih indah kayak gitu ya. Belum tentu orang yang penghasilannya besar, pengeluarannya kecil, itu juga belum tentu. Jadi kalau aku pikir-pikir tuh kayak gini ya Mak ya, setiap orang yang berpenghasilan besar itu pasti tanggungannya juga besar kayak gitu. Jadi kita jangan memandang luarnya aja kayak gitu. Nah, di sini Ibu Risma ini budget sekian untuk arisan, untuk bayar BPJS, untuk masih dan lain-lain kayak gitu ya. Dan di sini di satu rumah ini, satu atap ini ada 3 orang dewasa dan 2 anak kayak gitu, yang terdiri dari satu anak SD dan satu lagi anak balita. Jadi tahu sendiri kebutuhan anak balita itu ada pampers kayak gitu ya. Jadi gimana caranya uang sekian bisa untuk dibagi-bagi kayak gitu. Nah, di situ aku tulis dulu untuk pendapatannya 4,5 ya. Terus di sini ada kebutuhan wajib yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Ini benar-benar wajib, udah kayak kewajiban setiap bulan kayak gitu ya intinya ya. Nah, di situ ada BPJS dan juga ada arisan. Jadi Mami Risma ini mengikuti arisan kayak gitu, arisan RT kalau nggak salah, kalau nggak RW aku lupa ya. Nah, itu di sini untuk BPJS-nya 170, untuk arisannya itu sebesar 500.000. Nah, jadi kalau di total ada 670.000 ya. Langsung untuk sisanya, sisa dari 4,5 juta itu tadi bakal dibagi-bagi menjadi
beberapa bagian, yaitu untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lain-lain, kayak gitu. Seperti apa aja sih contohnya dalam keluarga Ibu Risma ini? Karena di setiap keluarga itu pemasukan dan pengeluaran itu pasti berbeda-beda ya, Mak ya. Walaupun gajinya sama, tapi pengeluarannya itu tetap beda kayak gitu. Nggak mungkin ada yang sama kayak gitu, nggak mungkin. Dan di sini lanjut aja untuk kebutuhan rumah tangga ya. Di sini itu kayak nggak mungkin keluar dari listrik, gas, bensin, itu udah menjadi kewajiban juga sebenarnya kayak gitu. Cuman bisa ditunda kayak gitu ya. Kenapa aku bilang bisa ditunda? Seperti listrik, kalau misalnya benar-benar nih, benar-benar kepepet, nggak ada uang banget, kita masih bisa pakai lilin. Terus gas, kita juga masih bisa pakai kayu kayak gitu ya. Pokoknya itu masih bisa ditunda. Nah, untuk listriknya yaitu 150.000, untuk gasnya itu 100.000, terus untuk bensinnya itu 200.000 karena dua motor. Lalu ada bulanannya itu adalah 500.000 ya. Nah, bulanan ini belum mencakup beras ya, Mak ya. Jadi bulanan ini seperti bumbu-bumbu, terus untuk gula, kopi, teh dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus untuk berasnya di sini aku budgetkan 200.000. Itu mungkin nambahin sedikit ya. Di sini aku buletin aja lah pokoknya segitu ya, karena ini juga udah kolaborasi sama Mami Risma itu tadi. Terus untuk mingguannya itu 600.000, seminggunya itu 150.000 ya Mak ya. Lalu ada kuota itu 300.000, itu untuk si ayah, ibu, dan anak yang SD tadi. Lalu di situ ada ibu. Ini 3 orang dewasa ini termasuk dengan ibunya Mbak Risma ya. Jadi dengan ibunya Mbak Risma itu dikasih juga 150.000. Nah, untuk mertua, karena mertua tinggal di rumah terpisah, jadi dikasih uang lebih 100.000 kayak gitu. Jadi 250.000. Ini yang dimaksudkan Mami Risma itu bukannya nggak adil sama kedua orang tua, tapi juga melihat dari kemasukannya ya. Walaupun kemasukannya itu 4,5 juta, tapi kan kebutuhan pengeluarannya lebih banyak karena makan si ibu Mbak Risma juga sudah ditanggung kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke kebutuhan lain-lain ya, seperti motor, terus uang saku anak kayak gitu. Misalkan motor setiap bulannya harus ganti oli misalkan, atau di bulan ini mengalami kebocoran kayak gitu, ini misalkan ya, tapi tetap kita anggarkan kayak gitu. Nah, terus untuk uang sakunya 150.000, untuk SPP-nya 100.000, untuk pegangan Pak suami itu 130.000, lalu untuk pegangan istri 150.000, dan yang terakhir itu ada Pampers 200.000. Nah, di sini aku mau bahas dulu, kenapa sih pegangan Pak suami atau pegangan istri hanya 130 dan 150? Itu karena Pak suami sendiri orangnya hemat katanya ya. Jadi dia itu teman-temannya pada makan siang di luar kantor. Nah, Pak suami ini bawa bekal kayak gitu. Nah, jadi tuh kayak ada kesadaran kayak gitu loh. Kita tuh harus berhemat dan segala macem karena masih ada tanggungan biaya hidup yang harus dipenuhi kayak gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah semuanya udah tersusun, sudah tercatat dengan rapi kayak gitu. Semuanya totalnya adalah 4.500.000. Nah, uang-uang ini tadi yang dikelola dengan Mami Risma. Gitu ya, teman-teman. Dan aku mau sedikit gambar-gambar lagi karena kayak udah lama banget gitu kan nggak gambar-gambar, jadi it's okay, nggak apa-apa ya. Ini aku lihatnya jeruk, aku nggak tahu ini kalau kalian melihatnya buah apa, apel mungkin, aku nggak tahu ya, untuk mengisi kekosongan lembaran aja.
Nah, aku kasih ingat lagi untuk kalian yang mau request juga masih bisa banget. Kalian bisa DM di @emiliariasa tuh di pojok kiri kalian ya di atas. Nah, itu Instagram aku, kalian follow aja untuk kalian yang belum follow. Dan yang sudah dan sampai mengikuti saat ini, aku ucapin terima kasih banget. Dan ya begini ya teman-teman, semuanya sudah dirinci, sudah jelas semuanya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas nih, oh mbak kok nggak ada beli PDAM ya atau gimana, pokoknya kalian bisa aja nanti tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah bakal aku balesin satu-satu. Kalau memang random pertanyaannya atau kata-katanya, jadi aku mungkin bakal kasih like aja kayak gitu. Nah teman-teman, mungkin segini aja ya video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk aku sendiri dan Mami Risma yang memang benar-benar memecahkan masalah ini sampai seharian penuh ya. Oke, jadi jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, see you next time. Dah. Assalamualaikum.